Teman-teman, apa kalian tahu bahwa peristiwa yang terjadi di Gaza pada 7 Oktober lalu sudah diprediksi oleh Rasulullah lebih dari 1400 tahun yang lalu? Ya, 7 Oktober bukan sekadar peristiwa konflik biasa. Ini adalah peristiwa besar yang mengguncang dunia, membalikkan anggapan banyak orang tentang siapa yang lemah dan siapa yang kuat. Sebelum 7 Oktober, dunia melihat Zionis sebagai kekuatan tak tergoyahkan, sementara Palestina dianggap nyaris tak berdaya. Tapi tiba-tiba, keadaan berubah drastis. Yang mengejutkan, semua ini sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW jauh sebelum kita dilahirkan. Hari ini, kita akan bahas sebuah hadis yang sangat jarang disampaikan di mimbar-mimbar. Padahal ini adalah sabda Nabi Muhammad yang sahih, yang penuh dengan petunjuk besar tentang masa depan umat Islam. Bayangkan, Rasulullah berada di Madinah. Umat Islam saat itu masih sangat kecil dan lemah. Belum ada Mesir, belum ada Irak, belum ada Turki dalam genggaman Islam. Tapi Rasulullah memberi kabar gembira, bisyarah, tentang masa depan yang luar biasa bagi umat ini. Salah satu contohnya, beliau bersabda bahwa kota Konstantinopel, yang sekarang bernama Istanbul, akan dibuka oleh umat Islam. Dan benar saja, ratusan tahun kemudian, Muhammad Al-Fatih membuktikan sabda Nabi itu dengan menaklukkan kota tersebut. Lalu, bagaimana dengan Gaza? Mari kita dengarkan sabda Rasulullah dalam hadisnya. Sesungguhnya awal dari urusan ini adalah kenabian dan rahmat, yang artinya dakwah Islam dimulai dari masa kenabian, penuh kasih sayang dan tuntunan wahyu. Setelah masa kenabian, datang masa khilafah 4 khalifah besar, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Lalu sempat dilanjutkan oleh cucu Nabi Hasan bin Ali. Setelah itu, kekuasaan Islam berubah bentuk menjadi kerajaan, dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Masih ada rahmat, tapi tidak sekuat masa khilafah. Kemudian, masuklah masa yang lebih keras. Kekuasaan menjadi otoriter, menggigit, lalu berubah menjadi kekuasaan yang kejam dan menindas. Inilah yang banyak ulama tafsirkan sebagai zaman kita sekarang ini. Di tengah semua ini, Rasulullah melanjutkan sabdanya, setelah masa kekuasaan zalim ini, akan ada ribat di jalan Allah. Apa itu ribat? Ribat artinya penjagaan, menjaga batas-batas negeri Islam. Dalam konteks hari ini, bisa kita artikan sebagai kesiagaan umat untuk menjaga tanah air mereka dari musuh, dari kehancuran, dari penjajahan. Dan bagian yang paling menggugah adalah ini. Sebaik-baik ribat kalian adalah ribat di Askolan. Askolan, apa itu? Askolan adalah nama lama dari wilayah Gaza. Ya, Gaza, wilayah kecil yang hari ini menjadi simbol perlawanan umat Islam terhadap penjajahan, kezaliman, dan ketidakadilan dunia. Rasulullah menyebut nama itu di masa saat Gaza belum mengenal Islam, saat dunia belum melihat pentingnya Gaza. Tapi Nabi sudah tahu, karena beliau menyampaikan wahyu, bukan sekadar opini. Lebih dari itu, Gaza juga disebut sebagai tempat jihad terbaik. Bukan karena kekerasannya, tapi karena betapa berat dan pentingnya menjaga perbatasan itu dari musuh-musuh Islam. Dan lihatlah hari ini, Gaza tidak menyerah. Dunia yang dulu mengabaikannya kini terkejut. Palestina ternyata belum habis. Palestina masih berdiri. Dan mungkin inilah pertanda bahwa tanda-tanda besar sudah mulai tampak. Semuanya bermula dari Syam, negeri yang terdiri dari Palestina, Suriah, Yordania, dan Libanon. Rasulullah menyebut bahwa cahaya Islam akan berpindah ke arah Syam. Bahkan, keimanan pun akan terkonsentrasi di sana di akhir zaman. Lalu, bagaimana dengan kita? Peristiwa 7 Oktober bukan hanya ujian bagi Gaza. Ini ujian bagi hati kita. Bagaimana sikap kita? Mendukung Palestina?
diam, atau justru memusuhi perjuangan mereka? Karena kata Nabi, yang mendukung perjuangan ini adalah orang beriman. Yang diam, kosong. Tapi yang mencela dan menyuruh warga Palestina pergi dari tanahnya, itu lebih parah dari sekadar memunafik. Teman-teman, ini saatnya muhasabah diri. Periksa sholat kita, periksa hati kita, periksa ilmu kita. Dunia sedang berubah dengan cepat. Fitnah semakin banyak. Akan datang masa Dajjal, dan hanya yang punya ilmu dan iman yang akan selamat. Mari bersiap dari sekarang. Belajar, perbaiki diri, jaga keluarga, perkuat hati, karena tanda-tanda itu semakin jelas. Semoga kita semua termasuk dalam barisan orang-orang yang Allah jaga, yang tetap tegar dalam kebenaran, yang bisa bertemu Allah dalam keadaan bersih dan beriman. Amin.